Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaina al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Mohon kerjasama dari orang tua kanak-kanak itu, sebab saya mohon dipercayai saya tidak mampu bersaing dengan mereka. Tolong ya, tahu dulu. Alhamdulillah kita dapat berhimpun pada malam ini dalam suasana dan dalam aura nuzul Quran, malam yang penuh arti, sehingga dalam Al-Quran disebut penurunan Al-Quran lebih baik. Malam penurunan Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Yang ingin saya garis bawahi adalah kata khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Angka atau bilangan 1000 bulan di situ ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai al-adad la yufidu tahdid, bilangan yang tidak membawa arti pembatasan. Artinya angka atau kata 1000 di sini tidak membawa arti tepat persis 1000, tapi 1000 dalam arti banyak tanpa. Artinya malam penurunan Al-Quran itu lebih berarti seluruh atau sepanjang sejarah dunia. Kata 1000 yang membawa arti banyak tanpa batas itu universal, termasuk lain. Lain juga bila sebut 1000 itu tak semestinya membawa arti 1000 tepat 1000, tapi berarti banyak. Seperti ampun Melayu yang beribu-ribu ampun, yang membawa arti banyak. Dari dulu sampai sekarang masih begitu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Walaupun 1000 dalam penilaian sudah jadi suci. Jadi belum ada orang minta ampun bermilion-milion ampun. Memang tanpa malam itu, malam penurunan Al-Quran, seluruh usia dunia, seluruh sepanjang sejarah dunia akan kosong, melompong, katakan tidak apa-apa. Artinya dunia ini, sejarah alam ini hanya akan punya arti apabila diisi dengan worldview Islam, dengan pandangan sarwa Islam, dengan prinsip Islam, dengan nilai-nilai Islam, dengan hukum program Islam. Barulah sejarah akan diisi. Kalau tidak, dia hanya sekedar main-main. Karena itulah maka dalam tradisi Islam, orang sangat menghargai Al-Quran, menghormati Al-Quran, mengapresiasi Al-Quran.
Sehingga alam ini tidak pernah sunyi dari bacaan Al-Quran. Tidak ada kitab yang dibaca orang rapi dan sebanyak Al-Quran. Tidak sesaat pun alam ini sunyi dari bacaan Al-Quran. Sebab akan ada saja orang sedang peredaran bumi. Orang timur tidur, orang barat kan orang barat kan tidur, orang timur kan. Jadi akan sentiasa ada orang membaca Al-Quran sepanjang dan tidak ada dunia ini sunyi dari bacaan Al-Quran. Cuma masalah walaupun kita membaca Al-Quran, tapi sejauh mana kita terkesan dengan Al-Quran, sejauh mana kita memanfaatkan Al-Quran, dan sekerap mana dan seakrab mana kita dengan Al-Quran. Inilah apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz yang sangat takut dengan satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Furqan ayat 30. Kelihatannya Umar Abdul Aziz sangat terkesan dengan ayat ini. Dan terkesan dengan ayat ini, maka tidak ada hari yang berlalu dalam hidup beliau tanpa beliau membaca Al-Quran. Ayat ini adalah ayat yang mencatatkan bahwa Al-Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diajukan adalah kaum yang meninggalkan Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah bahwa ada kaum yang meninggalkan Al-Quran. Barangkali orang yang patut kita kongsi bersama dengan beliau, jangan-jangan yang diadukan kepada Allah oleh Rasul itu jangan-jangan yang diadukan oleh Allah kepada yang diadukan oleh Rasul kepada Allah kita yang dimaksudkan dengan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana kaum yang meninggalkan Al-Quran. Karena itu Umar Abdul Aziz memastikan dirinya membaca Al-Quran setiap hari. Kalau punya masa yang panjang, dia akan membaca banyak. Pada hari yang sangat sibuk, paling tidak seayat, 2 ayat dia tetap membaca. Dia pastikan tak ada hari yang berlalu tanpa membaca. Paling 1 ayat, 2 ayat. Dan ketika itu, ketika membaca hanya sempat 1 ayat, 2 ayat, dia akan mengunjungi dan mengatakan ayat ini. Mudah-mudahan dengan 1 ayat, dengan 2 ayat ini, aku tak termasuk mereka yang diadukan oleh Rasul kepada Allah sebagai kaum yang meninggalkan Al-Quran. Nikaya akuna minal ladzina ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Oh, yang dipilih lain dipastikan tidak ada hari yang berlalu tanpa baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan perhatian yang besar kepada Al-Quran kita akan mendapat manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kita ini.
dan percaya, sebagaimana saya cukup percaya dan cukup yakin bahwa Al-Quran akan memberikan kepahaman kepada kita sebanyak perhatian yang kita berikan kepada kita. Semakin besar perhatian kita kepada Al-Quran, semakin banyak Al-Quran akan menyerahkan rahasia-rahasia. Karena itu, pengalaman kita membaca Al-Quran, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga tidak sama dari segi kepahaman. Bacaan pertama sedikit tak dapat apa-apa. Bacaan kedua nampak sedikit. Bacaan ketiga baru nampak agak terang. Dan begitulah seterusnya. Begitu rupanya Al-Quran. Karena itu saya ingatkan, percayalah bahwa Al-Quran akan membuka rahasia-rahasia, menyerahkan rahasia-rahasia pengertiannya kepada kita, mengikut perhatian kita kepada. Semakin kita mengambil peran, semakin kita memberikan perhatian, semakin banyak Al-Quran akan menyerahkan makna dan rahasia yang dikandung. Dengan begitu, marilah kita berusaha mengakrabkan diri dengan Al-Quran melalui tilawah, tafsir, tadabbur, dan ta'assur. Tilawah artinya baca, tahfiz menghafal, tadabbur merenung, dan ta'assur terkesan. Itu tahap-tahap yang harus dilalui. Mungkin ramai di antara kita berhenti katakan tilawah, tahfiz, sudah hafal beberapa ayat, merasa sudah hebat. Tanpa melakukan perenungan tadabbur, jauh sekali dari at-ta'assur atau terkesan. Dalam kaitan ini saya mengambil kesempatan untuk menarik perhatian kepada ayat puasa, ayat surah Al-Baqarah, salah satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah kita baca entah berapa ratus, entah berapa ribu kali. Tapi malam ini saya mohon kesediaan untuk coba merenung kata demi kata dalam surah, dalam ayat yang telah kita baca ratusan atau ribuan kali ini. Ayat puasa 183 Al-Baqarah memperlihatkan kekuatan stylistik komunikasi yang sangat luar biasa. Kalau Anda belajar di pengajian lalu, barangkali Anda pernah mendengar satu subjek stylistik. Pada ayat ini terdapat contoh stylistik komunikasi yang sangat berkesan. Dengan membaca ayat ini kita berpuasa. Dengan membaca ayat ini kita berpuasa. Walau ayat ini walaupun menyuruh kita berpuasa, saat itu tidak ada perkataan perintah gitu. Ini komunikasi yang saya katakan sangat mengesankan itu. Berdua dengan ia yang ada di wahai orang-orang yang beriman. Ini cara Tuhan menyapa, satu sapaan mesra dan penuh penghargaan dan penuh apresiasi. Ya ayyuhalladzina amanu bukan sembarangan ungkapan. Di mana-mana kita terdapat, di mana-mana terdapat ayat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, itu adalah sapaan Tuhan terhadap kita dengan cara mesra, penuh penghargaan dan apresiasi. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tak panggil anak Adam.
Ya, apalagi lagi berubah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang apa penuh hormat, penghargaan dan apresiasi. Dan mereka yang merasa disapa dengan penuh penghargaan dan apresiasi akan lebih bersedia untuk melaksanakan apa perintah yang akan mengikuti ya ayyuhalladzina amanu. Luar biasa ayat ya ayyuhalladzina amanu akan segera diikuti oleh sama ada kebaikan untuk dilaksanakan atau keburukan untuk dihindari. Kedua itu, setiap ya ayyuhalladzina amanu akan segera diikuti dengan salah satu dari dua, ya, imma khair, sama ada kebaikan untuk dilaksanakan atau keburukan untuk dihindari. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ya. Dalam ayat ini kita disuruh berbuat tanpa menggunakan fi'il amal, tanpa menggunakan kata perintah. Kewajiban lain, ya, mungkin diperintahkan dengan menggunakan kata perintah. Aqimus shalah, berikan salat. Atuz zakat, keluarkan zakat. Tapi puasa dia tidak disampaikan dalam bentuk kata perintah, tapi fi'il madhi majhul dengan passive voice. Dipadukan keadaan sebagaimana dipadukan keadaan umat yang terdahulu. Ada kata perintah. Nada ayat ini adalah nada pemberitahuan, tetapi maksudnya perintah. Jadi perintah yang disampaikan dalam nada pemberitahuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba dimasukkan ke atas puasa bagaimana memperhatikan ke atas umat yang terdahulu. Di nadanya nada pemberitahuan, tapi implikasinya perintah. Jadi pembaca ayat ini responsif kepada ayat ini, tapi tidak merasa dikeras dan diperintah. Tidak merasa dikeras, tak merasa diperintah, tapi dia rasa. Apalagi dari disebut kamu kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini difardukan juga oleh umat yang terdahulu. Jadi terasa ringan. Terasa ringannya karena puasa ini merupanya bukan dibebankan kepada kita saja. Orang lain pun puasa kita. Jadi bila kita tahu, bila kita diberitahu, yang kena puasa ini bukan cuma kamu, orang lain umat terdahulu juga kena puasa. Jadi terasa beban kalau ditanggung bersama, terasa ringannya. Ya, sesuatu yang berat bila diketahui orang lain juga kena, dia akan merasa ringan. Tapi kalau kita seorang saja yang kena, itu rasa berat. Berat kalau tidak tahu hanya kita yang kena. Dari sekian ribu orang, kita yang kena. Kenapa saya ya Allah? Tapi kalau kita tahu orang lain kena juga. Dari sekian banyak kendaraan, ada satu yang tidak sama. Tapi kalau banyak, Tuhan kena maaf siapa, kena apa. Artinya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudahlah disampaikan secara passive voice
ya, diparkirkan. Macam bersihkan uang ini. Ya, serasa bisa disergap. Tapi kalau dikatakan dewan ini harus dibersihkan seperti hari-hari yang sebelumnya. Tidak membersihkan, ya, tanpa merasa disergapkan juga. Inilah yang saya katakan stylistik komunikasi yang sangat mengesankan, sehingga terasa ringan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di samping ya tidak dikendaki puasa, disebut outcome. Ya, disebut outcome-nya apa puasa ini? Ini motivasi. Ya, motivasi kita berpuasa untuk mencapai takwa, la'allakum, suatu perintah yang disertakan dengan outcome. Kamu dapat apa? Ya, kamu dapat apa dari puasa ini? Jadi dengan begitu kita merasa motivasi berpuasa. Jadi kalau memerintahkan anak-anak misalnya, sebaiknya sertakan outcome-nya apa? Mereka akan dapat apa? Itu ada lebih besar sebelumnya. Ya. Nah, kalau berhenti dari buah pisang di atas kertas, kamu akan dapat permainan yang lebih bagus. Motivasi. Nah, itulah. Anaknya gelap, bapak berdahulu. Ya. Jadi, seolah berpuasalah, kamu akan jadi orang hebat. Berkali kata takwa, tidak semua orang tahu takwa itu apa. Tetapi bukankah kehebatan orang mukmin itu terletak pada takwanya? Mukmin yang paling hebat adalah mukmin yang paling bertakwa. Jadi artinya puasalah, kamu akan jadi manusia hebat. Siapa yang tahu? Ya? Siapa yang nak jadi orang lagi? Semua orang jadi orang hebat. Puasalah, supaya kamu jadi hebat. Jadi ayat yang mengandungi motivasi. La'allakum tattaqun. Jadi saudara sekalian, puasa yang dengan outcome-nya takwa harus berintikan mujahadatul nafs, mujahadah, kejuangan, melawan nafsu. Itu namanya mujahadah. Saya kira itulah inti ibadah puasa. Melawan, terus menerus lawan sepanjang hari kita melawan keinginan, melawan kebiasaan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Melawan keinginan, melawan nafsu, melawan kebiasaan. Dan kita menang dalam melawan kebiasaan. Ternyata kita kuat. Yang lagi? Jadi urusan sepanjang Ramadan adalah urusan melawan sebenarnya. Melawan keinginan-keinginan, melawan kebiasaan-kebiasaan. Dan ternyata boleh. Keinginan untuk minum, keinginan untuk makan, kita lawan. Keinginan untuk mengumpat, kita lawan. Kita break. Wah, ini lah berat mengatur. Bunyi berat mengatur. Tapi ingat wajah itu. Hanya melawan lu. Melawan kebiasaan. Kebiasaannya bangun pagi aja mesti SCP dua seperti di sana. Nanti pukul 10 lagi. Tengah hari kasih alam.
Nasi kutang digoreng. Malam lagi. Ini bagus. Tapi sepanjang Ramadan kita lawan kebiasaan. Ya. Waktu makan kita tak makan. Ya. Waktu tak makan kita paksa makan. Pukul 4:30 pagi, mana pernah kita bangun? Waktu di tengah sedang tidur dan paksa, lawan, bangun, makan. Dan ternyata kita mampu. Jadi artinya dengan berpuasa kita meningkatkan daya lawan. Jadi orang politik jangan buka lawan tetap lawan. Ada dalam puasa juga lawan tetap lawan. Yang dalam politik kadang-kadang tak melawan pun. Tapi yang dalam puasa ini yang pasti lawan tetap lawan. Dan dengan begitu perlawanan ini akan melahirkan individu yang transform, yang berubah. Puasa yang diisi dengan semangat melawan ini, mujahadah ini akan merupakan suatu proses transformatif yang sangat berkesan. Orang boleh berubah dengan mujahadah. Orang boleh berubah dengan mujahadah. Yang namanya mujahadah itu sama juga dengan jihad. Cuma bedanya mujahadah lebih serius dari jihad. Jangan jihad biasanya merujuk perang. Sekali musuh terbunuh boleh balikan bermulia. Dua kita kalah kita. Tapi yang namanya mujahadah melawan nafsu itu sekarang tak boleh dibiarkan, sebab dia akan bangkit lagi. Sebab yang namanya nafsu yang namanya nafsu amarah itu memang ada dalam diri. Karena itu jangan semua salahkan setan. Tidak semua hal disebabkan setan. Ya. Setan kita boleh lawan dan boleh kalah setan itu. Seperti kalahnya setan dengan umat Islam. Bukankah ini desakkan ya bahwa setan bila nampak Umar berjalan di satu lorong, ya setan akan ambil jalan lain. Dia tak ikut jalan Nabi. Dia bila nampak Umar berjalan di jalan Nabi, dia lari ke jalan teratai. Karena dia sudah kalah, setan sudah kalah, ya. Dan dia tahu kalahnya kalah parah. Tak boleh. Itu setan. Tapi yang dalam an-nafsu ammarah yang memang ada dalam diri kita. Ini yang susah. Ubah bangkit. Jadi karena itu perlu mujahadah. Bukan jihad, mujahadah. Ala wazni mufa'alah, artinya membawa maksud pengulangan. Al-tikrar, marah dan ba'da ukhra. Ya, perjuangan yang berulang-ulang, ya, terus menerus. Mujahadah membawa makna perjuangan melawan yang berulang-ulang tanpa itu namanya mujahadah. Beda dengan jihad yang sekali gempur, musuh tersungkur, kita pun boleh pakai. Ya, sekali musuh tersungkur kita boleh balik main jujur. Ini mujahadah yang seperti itulah yang boleh melakukan transformasi umat. Apabila seluruh umat
apabila seluruh umat menghayati mujahadah, apabila mujahadah menjadi sebahagian dari cara hidup. Mujahadah as a way of life, so it's part and parcel of his life. Apa? Akan berlaku transformasi umatik yang seperti yang terjadi kepada umat pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman as-sahabat, pada zaman at-tabi'in. Mereka adalah contoh generasi yang menjadikan mujahadah melawan nafsu, melawan keinginan, melawan nafsu ammarah ini, dan menjadi bahagian daripada cara hidup mereka. Bukan sekali-sekali, bukan cuma Ramadan kita bersungguh-sungguh satu syawal habis kita sarengga, tapi mujahadah sebagai cara yang berkerugian. Masyarakat zaman Rasulullah asalnya adalah masyarakat jahiliyah yang penuh dengan dosa dan noda dan sebutlah apa maksiat dan apa kemungkaran ada pada zaman telah berbudaya dengan maksiat dan kemungkaran. Tapi bagaimana boleh berlaku transformasi ketika dia berkelahi jangan cakap, berkelahi jangan cakap. Hari-hari dengan siapapun berkelahi, tapi sudah Islam. Bila mujahadah menjadi sebahagian dari cara hidup mereka. Ruah dari Umar Ibn Khattab yang pada zaman Khalifah Abu Bakar dilantik menjadi hakim, jadi hakim. 2 tahun jadi hakim, 2 tahun jadi hakim. Dia menghadap Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, saya mohon berhenti. Ya, terpanjang 2 tahun. Kenapa? Berhenti baru 2 tahun. Sepanjang 2 tahun saya jadi hakim, tak ada satu kes pun yang datang. Buat apa makan daging itu? 2 tahun, tak ada kes, tak ada orang datang berkelahi berebut apa-apa. Ada saman menyamar. 2 tahun, berhenti macam ini. Bagaimana boleh sampai berlaku perubahan? Mujahadah melawan nafsu, melawan sifat-sifat buruk ini menjadi sebahagian dari cara hidup dan sebagian budaya. Karena itu, sesuatu yang sangat mengejutkan. Sepanjang 100 tahun, sejak zaman biasa sampai pertengahan Umayyah, itu 100 tahun, kes hadis zina, ya hudud tentang zina hanya berlaku 3 malam, 6 kali. 6 kali dilaksanakan zina sepanjang 100 tahun. Mulai zaman biasa, zaman pembangkitan Rasulullah sampai ke pertengahan zaman Umayyah 100 tahun, kes pelaksanaan hudud zina hanya 3 tahun. Walau sebelum Islam, sebelum Islam masyarakat mereka adalah masyarakat yang sangat kotor dengan budaya berzina dan persungkaran. Di Mekah itu ada saja rumah-rumah yang ada mengibarkan bendera merah. Ini budaya mereka. Karena apa? Budaya merah, budaya merah. Bendera merah, ya, namanya di awal. Untuk melakukan. Jadi jangan sesatu silang. Ini bawa bendera merah. Warna merah itu jahiliyah. Ya, kalau di barat itu istri-istri yang kesepian, ya, istri-istri yang kesepian, ya, dia mengharapkan ada orang datang, untuk bercita-cita, dia akan tulis besar-besar O-N-O, O
artinya old man out. Yang man welcome. Kira-kira seperti itulah masyarakat jahiliyah. Tapi sesudah berlaku ini, waladina jahadu fina, orang yang berjuang untuk merubah diri ini mesti Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Semua orang sudah komited untuk merubah diri masing-masing, dan masing-masing yakin kalau mau berubah pasti berkaitan dengan itu. Tak ada excuse bahwa saya memang dari dulu macam ini, tak berubah. Oh, dari muda sampai ke tua, bengkeng, kenyang, pongam. Dan bila ditanya apa ini pongam ini, aku memang ini. Tuhan kata inna jahadu dan dia kalau kamu berusaha, coba merubah diri, jahadu, mujahadah, melawan kaum makhluk, Tuhan akan dan dia sampai akhir. Apabila semua orang berkomitmen, ya, maka berubahlah ke dalam cara berlakulah transformasi umat ini. Ya, kalau hadun zina, ya, had zina, hukum zina berlaku, ya, sepanjang 100 tahun itu 6 kali. Hukum ya, sepanjang 100 tahun hanya berlaku 4 kali. Al-Ramadan. Ya, oleh karena itu yang harus dilakukan sekarang adalah merubah masyarakat, membudayakan mujahadah, dan dengan begitu akan berlaku transformasi umat ini, dan itu harus bermula dari ya, semuanya harus bermula dari kita, tak kita siapa lagi, dan harus bermula sekarang menjalani. Dari mana kita bermula? Bermula dari sini, tak dari sini, dari mana lagi? Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Paling Besar Ibu Datuk Seri Fadil, semangat yang ke akhir, mesej yang cukup jelas. Kalau bukan sekarang, bila lagi, kalau bukan kita, siapa lagi. Jadi isi bawah pasti baca sikit, tunjukkan mujahadah yang sebenarnya, mengambil semangat bulan Ramadan, bulan untuk kita melakukan perubahan. Dan ada sesuatu perkara yang kita jadikan sebagai satu sandaran yang terbaik. Kalau Ustaz mungkin sudah puluhan tahun menyambut Ramadan, jadi sama juga seperti mana yang diungkapkan awal tadi, bacaan Al-Quran kita pada